Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzii ja'ala as-samaa'a burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa kadzalika da'iyan ila haqqi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah rahimahullah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang tak akan pernah mampu untuk kita hitung satu persatu. Yang telah memberikan kita juga kenikmatan kedamaian hidup dalam tempat Islam dan iman, yang telah mempertemukan kembali dengan kita bulan Ramadan. Mungkin di tahun yang lalu sahabat kita, saudara kita, tetangga kita melakukan ibadah tarawih, melakukan puasa bersama kita, sekarang sudah meninggalkan kita, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan pada saudara kita, sahabat, kerabat yang telah mendahului kita, semoga Allah memberikan ampunan dan maghfirah kepada mereka. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia sehingga melepaskan manusia dari rantai kejahilian serta menjadi tauladan dalam setiap ibadah dan perbuatan. Semoga kita dijadikan golongan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyya nafsi biqaullah faqad fazal muttaqun. Tapi berpesan pada diri kita sendiri, pada terusnya dan umumnya kepada para jemaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan dalam Quran yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas segalanya dan merupakan petunjuk dan pembeda. Al-Quran merupakan kitab petunjuk dengan segala keistimewaannya. Apabila kita lihat dari sejarah Saudi Arabia, Saudi itu adalah daerah yang tandus, kemudian jahiliyah, kemudian penyembah berhala. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW tiba membawa risalah ilahi, selama 23 tahun merubah Arab yang tadinya jahiliyah, penuh dengan kebodohan, masih ada zaman perbudakan, masih menyembah berhala patung-patung, datang merubah peradaban dengan sangat luar biasa sampai Islam menyebar ke Eropa, kemudian ke Asia, hingga diakhiri di Turki. Itu dari sejarah itu menggambarkan bahwasanya Al-Quran benar-benar merupakan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena merubah pola pikir, merubah pola pandang. Orang-orang tadi yang tadinya tidak berpikir dengan pemikiran yang benar diluruskan oleh Al-Quran Al-Karim melalui Rasulullah SAW. Karena Islam itu menyangkut seluruh hal yang berkaitan dengan hidup. Nah, kemudian kita lihat dalam sejarah diakhiri
Islam itu pada zaman Turki Utsmani. Apa yang menjadi salah satu kesalahan atau kekurangan mengapa Islam, kerajaan Islam, khilafah Islam yang sampai runtuh di akhir di Turki Utsmani? Salah satunya karena meninggalkan Al-Quran. Orang-orang Islam pada hari itu tergugah melihat betapa majunya bangsa Barat, Eropa, Amerika yang mereka mencanangkan sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan negara atau dengan kehidupan. Kemudian mulailah Al-Quran sedikit demi sedikit meninggalkan ajarannya, sehingga Al-Quran hanya dijadikan sebagai kitab yang mempelajari ibadah atau ritual saja secara keagamaan, tapi tanpa menyinggung secara sosial. Padahal zaman Rasul, di saat Rasulullah ada, Al-Quran merupakan perubahan peradaban. Hari ini sidang Jumat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itulah luar biasanya Al-Quran. Nah, maka di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, yang digaungkan oleh bangsa yang tidak suka pada Islam, oleh orang-orang kafir, yaitu bagaimana umat Islam itu menjauh dari Al-Quran. Mereka tidak akan mengajak kita untuk murtad, tidak akan mengajak kita untuk pindah agama, tetapi mengajak kita untuk menyisihkan agama di samping kehidupan. Dan tidak terasa dari mana mereka menyebarkan itu melalui gadget yang kita pegang. Maka belum tentu, bisa saja HP yang kita pegang itu bisa mengakses seluruh dunia, atau sebaliknya, dunia yang mengakses HP kita sehingga kebenaran diatur oleh kebenaran secara global, bukan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Quran. Maka itu perlu kita sadari bersama para jamaah. Nah, karena itu Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa, di antaranya ada 4 keistimewaan. Al-Quran Karim yang pertama itu menjadi pedoman dan petunjuk dan rahmat bagi manusia. Di dalam surat An-Nasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadza basairun lin-nasi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Maka kita lihat para jamaah rahimahumullah, orang-orang Islam yang keluar dari Islam, yang tidak pasti tidak mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tapi bila agama lain, para jamaah sekalian, itu mayoritas yang masuk ke Islam, mereka mempelajari agamanya dengan sangat dalam, kemudian menemukan keraguan, maka keraguan-keraguan tadi dijawab dalam Al-Quran. Maka apa sebagai petunjuk? Karena semua konsep tentang ketuhanan, konsep manusia, konsep ibadah, konsep hidup, konsep neraka dalam Al-Quran semuanya adalah hal yang logis masuk ke Allah. Nah, maka sungguh merugi kita para jamaah sekalian, bila seorang Muslim diberikan kitab yang luar biasa, kita tidak jadikan itu sebagai pedoman, tapi hanya dijadikan pajangan di rumah kita sebagai tolak syaitan. Sungguh sangat mubazir. Nah, maka mari di bawah ini kita terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan Al-Quran itu menjadi obat bagi manusia. Maka Al-Quran ini bisa dijadikan obat, karena di zaman modern ini penyakit dari dulu, penyakit raga itu sudah sangat banyak. Akan tetapi di zaman modern seperti ini dengan luar biasa teknologi, informasi dan lain sebagainya, maka timbul penyakit baru, yaitu adalah mental health, penyakit hati, penyakit jiwa. Nah, maka Al-Quran merupakan salah satu bentuk dari obat hati, obat jiwa. Makanya pernah merasakan sendiri bila ketika sedang hati sedang gundah, tidak enak, kemudian membaca Al-Quran, maka itu merupakan bentuk dari syifa atau penyembuh dari Al-Quran Karim. Sembuhnya pas disembuhkan jiwanya, kemudian diperbaiki ragamnya, diperbaiki pemikirannya,
siapa muslim yang sempurna. Kemudian yang ketiga, istimewa Al-Quran adalah menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka kemartaban manusia, kemudian konsep manusia, bagaimana manusia harus hadir di muka bumi ini, bagaimana kita menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang tua, menempatkan diri sebagai seorang anak. Kita berbuat baik kepada guru, kita menempatkan diri sebagai murid. Nah, kita berbuat baik, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bila manusia merasakan bahwasanya apa yang dia dapatkan sekarang adalah hasil dari payahnya saja tanpa kontribusi Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan pengaruh yang kita tidak rasakan, maka apapun pencapaian kita setinggi apapun itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman betapa luasnya kekuasaan, bisa mengatur hewan, mengatur jin, kemudian kekayaannya luar biasa. Akan tetapi Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merupakan siapa yang memberikan. Maka itulah yang menjadikan martabat manusia kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tujuan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita. Maka manusia Allah jelaskan dalam Al-Quran tujuan utamanya adalah ibadah. Oleh karena itu bila manusia masih bingung apa yang dia cari di muka bumi ini, maka Al-Quran memberi sebagai petunjuk, memberikan arah bahwasanya tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istimewa Al-Quran para jamaah adalah pelajaran dan penerangan. Maka sering kita lihat dalam Al-Quran kisah-kisah yang diceritakan itu merupakan gambaran supaya menguatkan hati kita, menguatkan hati kita. Misalnya dikisahkan Nabi Nuh, seorang nabi berdakwah ratusan tahun, tapi istrinya tidak mau mengikutinya beriman kepada dan tenggelam. Ini bisa menjadikan penguat bagi kita bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki, seorang muslim, mungkin ketika diuji oleh Allah dengan seorang pasangan yang mungkin tidak enak dengan kita, maka bersabar terus berdakwah, disabarkan. Maka itu selalu sebagai cerita-cerita itu sebagai penguat kepada kita juga, dan juga sebagai hikmah atau diberikan kebijaksanaan. Maka Al-Quran berisi tidak hanya sebagai syariat saja, larangan atau perintah, akan tetapi ada kisah-kisah. Nah, kisah itu memberikan kita pengetahuan atau kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Al-Quran itu sebagai solusi pada masyarakat. Nah, mengapa itu memakai itu sebagai solusi kepada masyarakat? Karena Al-Quran tidak hanya berbicara masalah ritual atau hubungan antara Allah dengan hamba, tetapi hubungan antara hamba dengan Allah. Maka sosial juga diatur oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah dimana Allah, dahulu ini orang-orang Orientalis itu adalah orang yang mempelajari Islam, akan tetapi bukan seorang Muslim, tapi mempelajari Islam. Orang-orang Orientalis mengatakan ketika Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang religius, karena di Mekah ayat-ayatnya berbicara tentang iman dan ketakwaan. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, orang Orientalis mengatakan Nabi Muhammad itu sosialis. Kenapa? Karena banyak
sana ada dinamika sosial karena bertemu antara Muhajir dan Ansor, maka di sana mulai ayat-ayat yang berkenaan dengan personal manusia dan manusia itu dipisahkan, seperti larangan riba, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba dan yang sebagainya. Itu lebih banyak turunnya di kota Madinah. Nah itulah bagaimana kalau orang luar Islam memandang Islam. Padahal Islam adalah agama yang syumul, agama yang menyeluruh. Maka kita jangan sampai menyisihkan ajaran-ajaran Islam dari kehidupan kita, sehingga kita masuk kepada golongan orang-orang sekuler yang memisahkan antara kehidupan dan agama. Sehingga kalau saya beragama, tidak perlu memasukkan unsur-unsur keislaman dalam berdagang, tidak perlu memasukkan unsur-unsur keislaman dalam bekerja. Nah itulah yang menyebabkan mungkin sampai sekarang bisa kita lihat di negeri kita para pejabat-pejabat mayoritas Muslim, akan tetapi masih melaksanakan perbuatan korupsi. Salah satunya adalah tidak ada iman. Seakan-akan patokan iman adalah melaksanakan sholat, puasa, zakat, tetapi di sisi lain padahal itu pun bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Korupsi juga merupakan bentuk memakan yang batil. Nah itu keimanannya berarti hanya pemahaman secara ritual. Nah maka tadi Al-Quran Karim merupakan juga solusi bagi masyarakat. Maka kelima keistimewaan tadi pada Jumat Raya Allah, bila kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, jangan hanya kita baca ketika bulan Ramadan, jangan kita baca saja, tetapi terus dipahami dengan tafsirnya, kemudian diusahakan untuk kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga nanti insya Allah akan menjadi muslim yang soleh secara spiritual, soleh secara sosial, dan soleh secara intelektual. Itu adalah aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisal muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, marilah di khutbah kedua ini kita tundukkan kepala kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah, menjauhkan kita dari fitnah dunia, sehingga dunia tidak merubah kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yawmin ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.